Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rekan-rekanku sekalian yang saya sayangi, yang saya hormati, pada hari Jumat ya, di pagi hari ini ya, seiring dengan desiran angin ya, sinar matahari di waktu duha, bunyi gemerci air ya, termasuk tasbih haiwan di sekitar kita ya, tasbih tanaman di sekitar kita. Semoga kita boleh mengambil keberkatan ya daripada tasbih mereka dan memudahkan kepada kita jalannya pengajian pada pagi hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan bincangkan satu hadis yang saya anggap sebagai solusi atas permasalahan kita hari ini. Mengenai hidup ini tidak pernah lepas daripada hadirnya perkara-perkara yang membuat kita menderita ya, betul. Dan tabiat manusia diciptakan oleh Allah adalah cenderung untuk mendapatkan keselesaan demi keselesaan tanpa mau menerima ya penderitaan-penderitaan, sehingga kadang-kadang memunculkan keluhan. Dan seperti mana kita tahu bahwa keluhan itu ya kepada makhluk boleh menyebabkan kita ini kufur terhadap Allah Al-Alim yang tidak mungkin salah dalam menerapkan takdir hidup untuk hambanya, juga kufur terhadap nama Allah Al-Khabir, bahwa Allah itu sangat teliti dalam melihat keadaan hambanya. Allah juga Al-Hakim yang dalam setiap tindakannya itu penuh dengan kebijaksanaan, bahwa semuanya adalah untuk yang terbaik bagi kita semuanya. Okey. Hari ini Ustazah akan mencoba untuk membawakan sebuah hadis ya. Hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari, juga dalam riwayat Imam Muslim, dan mungkin nanti Ustazah akan sambungkan dengan hadis-hadis lain yang bukan hanya daripada seorang sahabat seperti Abdullah bin Abbas, tetapi juga sahabat yang bernama Abu Hurairah. Okey, saya bacakan hadisnya, sila didengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa fi haditsil mar'ah allati tusarri'u wa tatakashafu lamma qalat ya Rasulullah ud'u Allah li. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autu Allah laki. Faqalat bal asburu walakin ud'u Allah li alla atakashaf. Fada Allahu laha alla tatakashafa. Akhrajah Al-Bukhari fil marda wa Muslim fil birri was silla wal adab min hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Okey, puan-puan dan tuan-tuan sekalian yang saya hormati, hadis ini ya diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, juga diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Ya, dua-duanya meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa satu ketika ada seorang perempuan yang dia terkena penyakit epilepsi. Kalau kita katakan di Indonesia penyakit sopak, kalau di sini itu macam ayan. Bukan ayan, di sini itu apa itu, saya tanya anak saya ya. Penyakit macam orang gila itu ya, yang terbuka-buka badannya, yang kadang gigit jari, penyakit sawan. Nah, macam sawan ya, penyakit sawan. Jadi seorang wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah takdirkan hidupnya itu mendapatkan penyakit sawan ya. Sehingga
dia akan bertindak sangat kuat terhadap dirinya, melakukan aksi penentangan, berusaha untuk bangkit, tak boleh bangkit. Dalam masa yang sama, badannya ya yang ditutup oleh pakaiannya itu tersingkap, terbuka karena di luar kawalan, di luar kesedaran. Lalu ketika perempuan ini sudah mengalami kesembuhan daripada penyakitnya, maksudnya dia penyakitnya datang ya balik ya, kadang hilang datang balik kan begitu ya. Ketika sudah hilang penyakitnya itu kan, dia rasa malu bahwa orang-orang bercerita tentang keadaan dia. Kalau sakit itu dia akan terbuka bahagian daripada auratnya ya. Kemudian perempuan ini berjumpa Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ud'ullah li, tolong doakan kepada Allah untukku." Maka apa Nabi cakap ya? Nabi akhirnya bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ti sabarti." Jika kamu mau, kamu bersabar je, tak payah minta aku doakan kamu agar sembuh. Tengok Nabi ini a'rafun nas, manusia yang paling arif, wa akhsyan nas, manusia yang paling kagum sama Tuhannya, wa a'badan nas, dan manusia yang paling ahli ibadah. Ketika ada seorang wanita yang menderita penyakit yang mungkin memalukan ya, mungkin juga menghibahkan begitu, diminta oleh perempuan ini agar mendoakan, Nabi mendoakan untuknya kesembuhan. Ya Allah li ya Rasulullah. Apa cakap Nabi? Bukan ya aku akan doakan kau. Tak. Nabi memberikan pilihan. Nabi memberikan ikhtiar. Ikhtiar itu memilih satu di antara dua atau tiga ya, atau lebih, perkara mana yang lebih baik tanpa ada paksaan. Maka Nabi memberikan pandangannya Nabi untuk perempuan ini. Maknanya pandangan ini keluar daripada a'rafun nas, orang yang paling arif, ya akhsyan nas, yang paling kagum sama Allah, wa a'badan nas, dan yang paling ahli ibadah. Ya, seorang yang ahli begini memberitahukan kepada siapa? Kepada perempuan itu. In syi'ti sabarti, jika kamu mau, ya, kamu boleh bersabar. Ya, tak payah memintakan aku untuk mendoakanmu. Kemudian wa in syi'ti, in syi'ti sabarti, jika kamu mau, baik kamu bersabar saja, tidak payah meminta saya mendoakan kamu untuk sembuh. Walakil jannah, dan bagi kamu adalah surga. Wa in syi'ti, namun jika kamu nak juga, ya, da'atullah lak, aku akan berdoa kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, fasyafaki, maka Allah akan menyembuhkanmu. Ada dua pilihan. Jika kamu bersabar, bagimu dapat surga. Dalam riwayat lain dikatakan wala hisaba alaiki, kamu tidak akan mendapatkan hisab dan terus masuk surga nanti. Dan kalau kamu nak juga saya akan doakan dan Allah akan sembuhkan. Tengok perempuan ini, bagaimana tata cara dia menghargai lisan Rasulullah, pandangan Rasulullah, pilihan Rasulullah yang diberikan kepada dia sebagai seorang wanita yang tentunya umat Rasulullah, yang taraf ma'rifat, ubudiyahnya, khosyahnya masih di level yang rendah berbandingkan Rasulullah, betul tak? Apa yang dia kata? Perempuan ini faqalat, berkata, bal asbur, kalau begitu aku pilih untuk bersabar saja. Aku tidak meminta kepada engkau ya Rasulullah untuk mendoakan kesembuhanku. Aku pilih untuk bersabar. Maknanya kalau aku bersabar, pertama aku tidak akan dihisab oleh Allah, dan yang kedua aku boleh masuk surga. Kemudian perempuan ini meminta sesuatu yang mengaibkan dirinya saja, yang boleh membuat aib dirinya itu. Dia meminta walakin ud'ullaha li alla atakasyaf. Cuma ketika aku terkena penyakit epilepsi tadi itu, saya minta ya Rasulullah, engkau doakan agar ketika aku dalam keadaan sakit itu aku tidak membuka auratku, itu saja, tapi jangan doakan kesembuhan untukku. Fada'allahu laha alla tatakasyaf. Lalu Rasulullah pun mendoakan perempuan ini agar tidak terdedah auratnya. Ya. Jadi ringkas kata, perempuan di zaman Rasulullah ada yang mengalami penyakit
sawan. Dan sungguh amat memalukan, bukan sangat menyakitkan saja, juga memalukan ya, kerana auratnya boleh terbuka, juga sakit kerana dia tertekan ya. Kalau nanti cek dalam Google, dalam internet ya, macam mana rasa sakitnya orang yang terkena penyakit sawan itu kan. Bila perempuan yang terkena penyakit sawan, dia lazimnya manusia biasa lah kan, minta supaya disembuhkan macam kita lah kan. Kalau ada penyakit kan bukan apa-apa yang diingat tu ubat, yang diingat itu logiknya, bukan terus menghadap Allah berdoa ya. Kita ni banyak menghadapi masalah menggunakan logik ya, padahal ketika sakit itu pertama kali kita diminta untuk tinggalkan logik kita disuruh untuk begini, berdoa, betul tak? Tapi karena kita terlalu mengedepankan sisi logik, jadi kita pergi ke farmasi, kita pergi ke mana-mana, kita cari obat dulu. Kita tidak berdoa dulu kepada Allah. Kita tak mengucapkan istirja dulu. Kita tak mengucapkan doa dulu kepada Allah. Bahwa kita ini dalam keadaan payah, lemah, dan kita mohon kekuatan dari Allah sebagai satu bentuk ubudiyah kita. Tapi kita terus cari, sakit obatnya ini, sakit obatnya ini sakit obatnya begini. Ini kesilapan kita dalam memahami tentang prinsip agama, bahwa sakit itu bukan supaya kita dituntut cari obat, tetapi nak mendekat dulu sama Allah, baru nanti kita fikirkan jangka panjangnya, apa agaknya perlu saya lakukan selepas saya tanggalkan akal saya untuk saya mengabdi, bertanya, memohon sama Allah. Lepas itu baru kita gunakan akal kita. Dan akal kita kalau sudah dibingkai oleh doa tadi itu, kita tak akan mengarut. Bila sakit kanser, tak punya duit, akhirnya kita pergi ke uskun, ustad dukun, ustad bomo. Kalau di sini usmoh. Kalau di Indonesia ada sebutan uskun, ustad dukun. Tapi kalau Malaysia saya bagi gelaran usmoh, ustad bomo. Jadi ajarannya sangat mengarut dan membahayakan kita bagi yang mengedepankan sisi bergantung sama manusia bukan kepada Allah, sehingga kita akhirnya terjebak, bukan semakin keluar dari masalah tetapi semakin bermasalah ya. So perempuan ini akhirnya meminta supaya Rasulullah mendoakan, lazimnya manusia sekarang ya, minta segera disembuhkan. Tapi Rasulullah tidak memberikan satu paksaan kepada perempuan ini. Okey, aku doakan kau, okey, minum obat ini, kau akan sembuh. Jangan kau diam diri kat rumah saja, jangan bersabar, jangan terima penyakit itu, tapi kamu kena cari begini. Rasul tak kata begitu. Tapi Rasulullah berkata, yang pertama ini yang dipegangkan, yang pertama itu yang utama. Rasul kata, in syi'ti sabarti, jika kamu mau, kamu sabar aja ya dengan penyakit yang Allah bagi. Supaya perempuan ini tak bertanya, mengapa saya perlu bersabar? Saya akan menderita, saya akan sakit. Maka Rasulullah menyambungkan, walakil jannah. Jika kamu mau, kamu bersabar, dan di atas kesabaran kamu itu, kamu boleh mendapatkan syurga. Dalam riwayat lain, dalam silsilah hadis sahih yang ditulis oleh Syekh Albani, dengan menggunakan riwayat Abu Hurairah, ternyata riwayat itu berbunyi begini, in syi'ti sabarti wala hisab alaiki. Jika kamu mau, kamu bersabar dan Allah tidak akan hisab amalan kamu. Tapi kalau kamu nak juga, da'autullah halak, aku akan berdoa ya kepada Allah untuk kesembuhanmu, fasyafaki, lalu engkau sembuh. Dia sembuh. Maka perempuan ini mengatakan, bal asbur, aku akan bersabar. So dibanding-bandingkan dua perkara ini oleh perempuan yang cerdik, baik aku bersabar karena Allah akan bagi yang namanya pahala tanpa batas, yaitu syurga. Dan ketika memasuki surga itu masuk tanpa hisab. Jadi susah kan kita nak masuk surga tanpa hisab. Kita sering berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, jika engkau hisab aku, hisablah yang cepat, yang ringan, yang mudah. Doa kita dimakbulkan oleh Allah, dibagilah kita penyakit. Tapi
Kita dengan penyakit tak paham falsafah penyakit itu apa. Kita mengeluh luar biasa, kita pondar-mandir cari obat kemana-mana, kita compare dengan rekan-rekan yang lain. Kau sakit demikian, saya sakit yang sama, obatnya sama, aku tak sembuh. Mengadu. Macam mana kita berdoa dalam masa yang sama? Kita tak faham bahwa Allah memakbulkan doa kita. Yaitu kita berdoa agar kita tak dihisab oleh Allah. Lalu Allah bagi penyakit. Yang penyakit ini bukan penyakit yang terus sembuh. Datang sembuh, ya, datang balik sembuh, datang balik, ya, sembuh. Jadi masya Allah, saya melihat sebetulnya luar biasa syariat Islam ini dalam mengajak orang masuk ke syurga tanpa hisab. Tapi perempuan ini bijak. Oke, Rasulullah, aku pilih untuk bersabar. Aku akan sanggup untuk menderita kesakitan ini. Cuma satu perkara yang tidak diridai oleh agama adalah saya minta engkau doakan sama Allah satu saja, ketika aku sakit jangan sampai auratku terdedah. Maka Rasulullah mendoakan bab ini saja. Lalu beliau, perempuan ini sakit, setiap masanya sakit, dia sakit dan dia menjalaninya dengan harapan dia boleh masuk surga tanpa hisab. Akhirnya ketika sakit, perempuan ini tidak terbuka auratnya. Oke, apa yang saya perlu ulas daripada hadis ini adalah sungguh Islam itu luar biasa. Luar biasa ketika manusia itu diliputi oleh pelbagai musibah yang amat menyengsarakan, menyakitkan itu. Bukan setakat kau terimalah, kau kan hamba, suka-suka hati Allah lah dah buat, kan begitu. Tapi Islam memberikan satu pengkhabaran, Islam memberikan satu motivasi, Islam memberikan satu bentuk kalau kita kata kabar gembira, ya, al-bisyar, kabar gembira. Bayangkan kalau hidup kita tak akan pernah sunyi daripada musibah, dan tidak ada pun nas syariat yang mengatakan bagus musibah itu, nanti kamu begini. Kalau sebenarnya tidak ada, kita hanya menderita kepayahan, kepenatan demi kepenatan yang tidak ada kelapangan di dada. Kenapa? Ya jalani je lah. Makanya kalau ada orang menjalani musibah, oke, Abi di sini ada hewan, menjalani musibah, lalu dia mengatakan jalani je lah, maknanya dia tak faham kabar gembira, sehingga dia menggunakan ungkapan ya jalani je lah. Kita nak buang je lah. Kita kalau ucapan alhamdulillah, kita mesti menjalaninya. Karena apa? Karena di situ tidak ada satu penderitaan, satu dosa, tidak ada satu penderitaan, satu musibah yang menimpa kita, melainkan Allah hendak memudahkan jalannya pendakian kita. Ingat perempuan, dalam Al-Quran surah Al-Balad, hidup itu mendaki, tetapi jawabannya falak tahamal aqabah. Jarang orang mau mendaki. Mengapa? Karena mendaki itu perlu tenaga ekstra, perlu kekuatan, perlu mengatur pernafasan. Tapi kalau jalan menurun, senang je, tapi terus masuk boom begitu. Kita hidup itu mendaki. Kalau kita mendaki, lazimnya orang mendaki gunung, kita tak boleh kan bawa bebanan, kan? Betul tak? Bebanan kita membuat pendakian kita akan berkurang, boleh jadi kita akan jatuh. Makanya untuk kurangkan bebanan itu agar kita naik satu pendakian, perlu ada musibah. So musibah itu menggugurkan satu dosa, karena dosa dalam Quran itu dikatakan wizrun, bebanan. Maka bagaimana supaya kita mendaki menuju Allah itu tanpa beban? Dibagilah musibah, lalu berkuranglah bebanan itu, lalu diangkat satu darjat. Seandainya penyakit, seandainya musibah itu datang silih berganti dan kita faham falsafahnya bahwa itu jalan kita untuk mudah mendaki, memang kita tidak akan merungut dan tidak ada gunanya mengadukan sesuatu yang jadi kurnia ini. Tidak ada gunanya lagi, dan kita akan memilih untuk tersenyum layaknya bunga, ya. Layaknya bunga nih, setiap duha bila kena pancaran cahaya duha dia akan tersenyum, ya, daunnya ya mekar, ya, bertasbih memuji. Ya memang panas, tetapi boleh berkembang. Ya kita juga akan kepanasan dengan musibah, tapi kita akan berkembang di situ. Kita akan berpikir, kenapa Allah uji saya? Kan begitu. Jadi hidup itu mendaki, dan mendaki itu perlu peringanan beban. Dan cara Allah meringankan beban kita adalah dibagilah musibah agar beban ringan derajat dinaikkan. Itu falsafah musibah
dikaitkan dengan pendakian kita menuju Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kesediaan tenaga namanya qalbu kita. Qalbu kita yang akan mengatur jalannya pendakian. Adakah qalbu kita merasa yakin dengan janji Allah bahwa kita akan berjumpa Allah? Adakah qalbu kita yakin bahwa Allah itu adalah Al-Alim, Al-Khabir, Al-Hakim? Kita akan bagi tenaga ekstra dalam qalbu kita untuk supaya kita boleh mendaki. Jadi Al-Imam An-Nawawi memberikan satu ulasan tentang sebuah hadis tentang masalah pengangkatan darjat dan juga pengguguran dosa, bahwa hadis yang mengandungi isyarat pengangkatan darjat dan juga penangguhan ataupun pengguguran dosa adalah merupakan kabar gembira yang besar bagi kaum muslimin, karena jarang di antara kaum muslimin terbebas daripada adanya dosa ataupun terbebas daripada adanya perkara-perkara yang menyusahkan itu. Allahu Akbar. Jadi yakinlah, karena dunia ini sementara dan hidup kita adalah seorang musafir, dan kita tidak akan turun dari tunggangan kita selagi belum berjumpa Allah. Maka ketika kita hendak jumpa Allah, Allah siapkan perjumpaan itu. Caranya Allah bagi kita musibah. Paham di sini ya? Jadi ini lanjutan daripada kita punya siri yang keberapa itu hari? Yang ketiga ya, bahwa kita perlu sabar. Cuma usaha sabar yang dikatakan wajib itu kita susah untuk melakukannya, susah. Karena itu bila susah untuk bersabar, datangkanlah reward system Al-Quran, Sunnah, yang ketika orang itu hendak sabar mesti kita ingat surga. Aku tak mau surga ke? Kita mesti ingat tawaran Allah. Memang boleh kita mengadu, memang boleh kita merungut, memang boleh kita marah-marah, boleh artinya apa? Suka hati kita boleh. Tapi kalau Allah bagi tawaran, takkan kita nak tolak tawaran Allah? Ditawari, mau tak kamu sabar? Nanti aku akan ringankan beban kamu untuk berjumpa denganku. Mau tak kamu sabar? Nanti aku akan masukkan kamu ke surga tanpa hisab. Mau tak kamu bersabar? Nanti sekian. So, hidup itu mesti ada ilmu dalam mendepani musibah. Agar apa? Agar kita merasa lapang hati kita. Oh, tidak saja Allah datangkan musibah. Karena itu hendaknya kita perlu belajar dengan orang-orang terdahulu. Maka di sini saya mencoba untuk mendatangkan satu kisah ya. Satu kisah yang mana, minta maaf, beberapa kisah ya. Yang mana kisah ini jadi inspirasi kita. Ya tolonglah dalam bab kesakitan, kita tak boleh paksa orang untuk sembuh. Ya, itu pilihan mereka. Ada kalanya orang itu tidak mampu untuk melakukan kesyukuran. Ada kalanya ketika orang itu sehat, dia tak mampu untuk bersyukur. Maka ketika Allah bagi sakit itu, jangan terus beria-ia sangat tak nak sembuhkan dia. Bagi obat begini, kalau boleh ikut cara Nabi, kita bagi nasihat. Tak apa, bersabar dulu. Mungkin ketika kita semua ini sehat, kita lupa untuk bersyukur. Sekarang Allah bagi sakit, takkan kita tak mau bersabar kan? Biarlah dibagi sakit yang cukup. Ya, cukup lama tidak mengapa, asalkan Allah ridha dengan sakitnya kita, dan asalkan dengan sakitnya itu Allah bagi pahala ke kita, karena hidup itu mencari pahala. Kalau terus kita sembuh, kita sehat, lupa lagi. Ya, ketika sehat tidak juga taat, ketika sakit tak mau juga menderita untuk bersabar. Jadi kita akhirnya muflis. Karena itu seorang wanita yang bernama Ummu Ibrahim disebutkan dalam Hilyatul Auliya bahwa beliau ini Ummu Ibrahim ya, satu ketika badannya diinjak oleh unta, lalu kakinya patah-patah. Jadi bila patah-patah kakinya, datanglah satu kaum itu untuk menghibur wanita ini. Ya, bayangkan seorang wanita, ya, seorang ahli ibadah, diinjak unta sampai patah kakinya, sakitnya. Ya. Datanglah satu kaum berduyun-duyun untuk memberikan satu nasihat, untuk memberikan satu penghiburan. Tapi tengok apa jawab Ummu Ibrahim. Ummu Ibrahim menjawab, laulal musibah la ji'tu muflisan. Kalaulah bukan karena musibah mendatangiku, maka aku datang di akhirat dalam keadaan muflis. Bermakna bagi orang beriman, musibah itu adalah merupakan satu aset, satu kekayaan yang patutnya kita terima dan jangan sampai kita lepaskan untuk bersegera berobat dengan rintian kesakitan yang coba rasakan sakit supaya Anda tak selesa tinggal di dunia, supaya Anda tergerak untuk merasakan kerinduan.
merasakan ajrun ghair mamnun, yaitu surga yang abadi dalam kenikmatan. Kalaulah bukan karena penyakit, macam mana kita boleh bertahan dengan dunia? Karena penyakit itulah kita kadang tak tahan dengan dunia. Ya Allah, kalau engkau nak matikan, matikan aku dalam keadaan beriman. Aku ingin berjumpa denganmu. Ya, karena kita penat. Memang dunia itu adalah laqad khalaqnal insana fi kabad, membuat kita letih. Dan kita berjumpa Allah dengan keletihan kita. So, letih dalam menanggung musibah itu satu pahala besar. Karena itu, tidaklah kita mampu bersabar dalam mendepani permasalahan jika kita tak berilmu tentang hikmah yang tersirat di sebalik musibah itu. Maka berilmulah tentang hikmah-hikmah musibah itu agar kita boleh hadirkan ketika musibah mendatangi. Sehingga kita tidak gopo-gapa menggunakan logik kita datang sini situ-situ tanpa mau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Ummu Ibrahim. Ya, diinjak unta, lalu patah ya kakinya, lalu datang penduduk di sana untuk menghiburnya, tapi dia malah menghibur penduduk kaum itu. Laulal musibah lajitu muflisan. Kalaulah bukan karena musibah, tentu aku akan mendatangi akhirat dalam keadaan aku muflis. Pertanyaannya perempuan, nak muflis ke tidak? Jawabnya pasti tidak. Tak mau. Tapi mengapa kalau ada sakit diberi alternatif? Sabarlah dulu sampai betul-betul sabar itu tak ada nilai. Sampai betul-betul musibah tak ada nilainya. Tak ada nilainya artinya apa? Musibah sudah menjalankan tugasnya, yaitu kita sudah bersabar. Bila sudah bersabar, ujian tidak ada nilainya, diambil oleh Allah, ditukar ujian yang level yang kedua. Macam orang bermain ya, mainan itu ya. Main game sendiri pun begitu kan, ada level-level peringkatnya. End up-nya ada reward-nya, betul tak? Dunia pun macam itu sebetulnya. Ya, ujian pertama dulu kita berjaya menghadapi dengan ilmu kita bersabar karena kita ingin reward sistemnya. Habis datang lagi yang lebih tinggi levelnya, mampu lagi. Karena itu menuntut ilmu jangan berhenti, jangan merasa aku udah pandai. Karena apa? Karena ilmu yang pertama untuk ujian jenis pertama. Bila ujian pertama diselesaikan dengan ilmu itu, datang ujian yang kedua lebih tinggi lagi, dan itu perlu ilmu. Maka berilmu itu sepanjang hayat kita, minal mahdi lil lahdi, jangan berhenti, karena ilmu itu yang akan menyelesaikan jalannya musibah. Dan musibah itu sangat dikaitkan dengan orang-orang yang paling saleh. Semakin saleh, semakin tinggi musibahnya, semakin tinggi kedudukan orang saleh itu, semakin tinggi lagi, bukan hukuman dari Allah, tapi untuk mempersiapkan keringanan bebanan ini ringan sangat sehingga mudah untuk mendaki akhirnya sampai berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, nak muflis atau tidak? Tak nak ustazah. Maka sekarang bersedialah untuk mendapatkan segala bentuk musibah. So apa musibah itu? Ya, Umar berkata, satu ketika Umar tali selipanya terputus. Lalu Umar mengucap kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas itu Umar pun akhirnya berkata, kullu masa'aka musibatun. Segala apa yang membuat kamu tidak selesa itu namanya musibah. Dari sinilah Ustazah menafsirkan bahwa musibah itu ya segala sesuatu yang menimpa kita, namun jika kita tak menyukainya baru dinamakan dengan musibah. Maka kita perlu ilmu. Antara ilmu dalam menghadapi musibah adalah perlu mengingat reward system supaya sabar itu boleh berjalan. Karena sabar itu adalah aujabul asya, perkara yang paling wajib, wa ajalul ibadat, dan ibadah yang paling mulia. Tanpa sabar Anda tak boleh bersyukur. Ya, karena itu sabar diuji. Karena itu kita diuji kesabarannya melalui perkara yang ringan dulu, yaitu takdir hidup kita. Takdir hidup kita. Yang sudah bekerja tak dapat hasilnya, yang sudah jaga kesehatan masih juga sakit, yang sudah didik anak masih belum sholat juga, macam-macam lah ujian-ujian yang menimpa kita. Itu Umar. Kemudian yang terakhir, Ibnu Abi Dunya mengatakan, ya, saya nak bagi tahu bahwa Islam tidak melepaskan benda-benda kecil dalam hidup kita. Setiap benda kecil ada hukumnya dalam Islam, ya. Ibnu Abi Dunya mengatakan, tidaklah seseorang itu kepanasan di waktu malam karena musim panas, lalu badannya berpeluh, lalu dia tidak boleh tidur, melainkan ya hal itu boleh menjadi pemadam atas dosa-dosa yang lalu. Jadi dosa yang lalu bukan hanya dengan sholat Jumat, dengan puasa Isnin Khamis, dengan amal soleh, tetapi Anda bersabar ketika hidup menderita. Misalnya
Anda punya rumah tidak ada aircon, ya kan? Tidak ada aircon. Jangan paksakan semua orang punya aircon. Tidak ada airconnya. Lepas tu dindingnya dinding batu. Lepas tu suasananya dekat bandar lagi. Masya Allah. Bila malam di waktu musim panas tu, badannya itu macam rimas kerana berpeluh-peluh. Untuk tidur tak boleh tidur. Ambil kipas buku kertas begini masih belum memuaskan. Berkhayal sedap ya jadi orang kaya. Tuh rumahnya ada 4-5 aircon, keretanya banyak. Aduhai malangnya, kenapa jadi orang susah macam ini? Seandainya dia faham bahwa Allah tengah ringankan beban dia tidak akan mengeluh begitu. Jangan kita berjiran, kita tengok jiran dari segi keselesaan hidupnya. Belum tentu dia dapatkan apa yang kita dapat. Malangnya, sudahlah kita sengsara hidup kita, tak ada lagi petunjuk atau ilmu yang membuat kita jadi selesa secara jiwa, kejiwaan ini. Tolong selesaikan kejiwaan kita. Bila Allah memang takdirkan kita tidak memiliki kemampuan untuk membayar bil elektrik, untuk membeli aircon untuk anak kita, untuk diri kita, ya jalannya apa yang ada. Dalam masa yang sama, aku berharap dengan panasnya malam ini yang membuat aku tak boleh tidur, aku berpeluh, Allah akan padamkan dosa kita. So kepada orang-orang yang tidak memiliki keluasan rizki, ya, bertahan dengan kehidupan yang serba-serbi sedikit dalam bandar, maka tenangkan jiwa Anda dengan petunjuk hadis Nabi, dengan petunjuk kisah-kisah orang terdahulu, bahwa hidup ini dari yang kecil sampai besar semua dalam aturan Islam yang indah. So apa yang kita dapat dengan kemiskinan kita belum tentu didapat oleh orang-orang yang hidupnya selesa. Apa yang orang selesa dapatkan juga belum tentu didapati oleh orang yang lebih selesa lagi dalam kategori VIP, VVIP, and 3VIP, ya, belum tentu. Jadi semua ada kadarnya, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu ikut kadarnya. So Allah kadarkan kita memang seperti ini kita punya ekonomi, memang seperti ini kita punya pengikut, memang seperti ini kita punya kesehatan, memang seperti ini kita punya umur. Jadi jalani dengan ilmu dan belajarlah terus, karena ilmu itu akan disesuaikan dengan ujian, dan ujian adalah untuk menggugurkan dosa. Semakin dah dekat dengan berjumpa dengan Allah, Allah berusaha untuk membuangkan bebanan itu, maka semakin besar ujian itu, sehingga akhirnya kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.